Dewan juri yang adil lagi bijaksana, dan teman-temanku yang baik hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di ruangan yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan guru junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan, alam kemunafikan, hingga alam yang terang menderang yang disinari oleh iman, Islam, dan ihsan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berpidato dengan judul media sosial dan pengaruhnya bagi kehidupan kita. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya cintai, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita dapat menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur, lembaga-lembaga pendidikan agama pun semakin menjamur. Namun, tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya barat dan aliran paham dari Timur Tengah yang menyimpang ke dalam bangsa Indonesia melalui media informasi dan komunikasi. Adapun dampak dari media informasi dan komunikasi adalah berubahnya kultur suatu masyarakat kepada hal positif dan negatif. Adapun yang mengarah kepada hal negatif, contohnya banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali dari anak madrasah, yang terjerumus ke dalam lembah hitam seperti pecandu narkoba, pergaulan bebas, geng-geng motor, tawuran antar pelajar, tindakan radikalisme dengan mengatasnamakan agama, dan lain sebagainya. Akibatnya, hari demi hari bangsa ini semakin dekat dengan kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita dua mata, dua telinga, satu mulut, akal, dan hati. Maka ketika kita menerima satu berita atau informasi dari manapun sumbernya, dari siapapun orangnya, kita harus memeriksanya dengan teliti, dengan mengedepankan akal pikiran sehat dan hati yang jernih. Jangan sampai kita langsung menerimanya, apalagi menyebarkannya kepada banyak orang, yang justru akibatnya dapat menimbulkan fitnah, ghibah, permusuhan, dan bahkan pembunuhan, serta akan mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Marilah kita harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. Dewan juri yang adil lagi bijaksana dan teman-temanku yang baik hatinya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian. Maka kita sebagai seorang mukmin yang baik, kita tinggal dan hidup di negeri Indonesia yang damai, kita tidak boleh membuat keresahan dan menimbulkan tindakan anarkis akibat paham radikalis. Jangan sampai kita salah paham dan terkena paham yang salah. Jangan sampai pengalaman yang pahit salah mengartikan makna jihad,
menjadikan Islam dipandang sebagai agama teroris. Padahal Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi alam semesta. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat yang tinggi, tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan bangsa yang kita cintai ini dan agama yang kita anut ini. Karena Subhanul Yaum Rijalul God, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya cintai, karenanya melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kepada generasi-generasi muda kita ini, calon-calon pemimpin bangsa, mulai saat ini marilah kita sing-singkan dengan baju kita, langkahkan kaki untuk meraih masa depan yang cemerlang. Kita kembangkan 5 potensi yang sudah ada dalam diri kita, yaitu yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu bermanfaat. Yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi meningkat. Dan yang kelima, olah kinerja agar penghasilan berlipat. Kalau 5 potensi ini sudah tertanam pada diri kita, saya yakin para generasi muda kita ini dapat melanjutkan tongkat estafet di masa pembangunan yang akan datang. Demikian pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada sumber di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada pidatoku yang kurang, bolehlah kalian bertanya kepada Dewan Juri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.